Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, jumpa kembali bersama Bu Guru pada pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah siswa dapat menunjukkan sikap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang ketiga, menyebutkan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang keempat, menyebutkan contoh qada dan qadar Allah yang dialami oleh manusia. Dan yang kelima, menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Soleh-soleha, mari kita belajar tentang pengertian qada dan qadar. Menurut bahasa, qada adalah kehendak, keputusan, kepastian, dan pengaturan. Sedangkan qadar adalah bagian dari ukuran. Menurut istilah, qada adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Zaman ajali yaitu zaman sebelum adanya alam semesta ini terwujud. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadi kenyataan. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir Allah. Percaya kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Rukun iman yang enam dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Aku beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman pada takdir baik buruk. Hadis riwayat Muslim. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Contoh takdir mubram yaitu kematian, bencana alam, jenis kelamin, dan hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walikulli ummatin ajal Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ataw wa la yastaqdimun, yang artinya tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, atau tidak pula mendahuluinya. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Contohnya yaitu kepandaian, kekayaan, dan kesehatan.
Firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Meyakini dan menyadari bahwa apa yang terjadi pada manusia pada hakikatnya merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi atau menimpa dirinya. Namun, kita harus tetap berusaha atau berikhtiar. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada takdir atau qada dan qadar Allah, kita harus melakukan ikhtiar, tawakal, dan berdoa karena alasan sebagai berikut. Ikhtiar merupakan usaha secara maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kedua, kita harus bertawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Doa merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala ikhtiar kita dapat dikabulkan oleh Allah. Firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Rela menerima takdir Allah, yang baik atau yang buruk merupakan perbuatan terpuji dan mulia. Mempercayai ketentuan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak hikmah atau manfaatnya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar diantaranya yaitu menjadi orang yang giat berusaha, rajin belajar dan bekerja. Jika kita memperoleh keberuntungan atau kebaikan, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa diri. Jika mendapatkan kerugian atau keburukan, kita akan senantiasa bersabar dan tidak berputus asa. Hati kita akan selalu tenang dan tentunya akan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.